Oke, salam blender kelapa sawit Indonesia, salam buat petani pemula. Jadi kesempatan ini sahabat-sahabat kita lagi berada di kebun, kita lagi manen ya, manen 10 hari. Jadi hitungan 10 hari kita manen. Ya, sekarang kita lagi manen pas hari ini hari Senin ya. Hari Senin guys, kita manen tanggal 2 bulan eh, bulan Juni ya kan. Tapi alhamdulillah hasilnya lumayan lah dapat guys. Tapi belum selesai ya guys semuanya. Jadi yang sebelah sini belum, sana sama yang sebelah sana belum juga selesai guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kita ini bibit kita ini adalah bibit apa namanya itu? Bibit cabutan, bukan bibit unggul ya. Yang kedua bibit yang tidak tahu asal usulnya juga. Karena kita dulu belinya karena kita nggak ada modal untuk membeli bibit yang lebih bagus gitu kan. Tapi alhamdulillah karena perawatannya ya kita lakukan perawatan dengan secara ekstra, dengan secara maksimal ya. Jadi alhamdulillah hasilnya seperti ini guys. Ini lebih banyaknya dura ya daripada teneranya. Teneranya masih lumayan banyak juga, cuman lebih dominannya kepada dura. Buahnya sangat berat-berat jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, kalau pemupukan di petani udah di petani bilang berapa kali, itu pemupukan di petani itu tidak banyak ya. Cuman sekedarnya saja. Ya, dalam per tahun itu kan adik petani itu pemupukannya 4 kali. Jadi 4 kali itu dalam satu putaran itu pemupukan kita menggunakan setengah kilo per pokoknya. Jadi setengah kilo per pokoknya. Jadi bukan 1 kilo ya, tapi setengah kilo per pokoknya. Jadi dalam setahun itu 4 kali berarti 2 kilo ya per pokoknya gitu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit. Jadi kalau berkebun sawit ini sebenarnya tidak susah ya kita perhatikan, tapi cuman kita harus pandai menggunakan akal kita secara bijak dan secara baik dalam pengelolaan kebun sawit kita agar hasil produksinya lebih mantap dan maksimal. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya, kalau untuk perawatan kita ya biasa saja, standar biasa saja. Tapi memang sih kalau gawang seperti gawang yang kita lihat itu, yang itu atau yang sana itu ya kita biarkan saja gawang matinya. Cuman gawang hidup yang seperti ini itu kita biarkan bersih. Kenapa? Karena untuk menjaga pertama bisa kita mengambil berondolan lebih mudah. Yang kedua untuk memanennya atau meletakkan buah di jalan pikul itu lebih mudah dan tukang lansirnya bisa ngambil buah itu dengan mudah. Jadi terjagalah dari seperti apa nama tuh binatang-binatang yang bersengat itu kan terjaga kita karena bersihnya. Kalau gawang yang mati yang seperti itu nggak masalah. Fungsinya bagi kita adalah untuk menjaga kelembapan tanah gitu guys. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit semuanya, kita ini sebagai petani itu harus diutamakan pola pikir kita ke depannya. Jangan kita cuman banyak cerita dan omong-omong saja, tapi kita tidak pernah melakukan atau tidak pernah bertindak atau tidak pernah berbuat yang apa yang kita inginkan. Jadi kalau apa yang kita inginkan kita perbuat, maka tahu hasilnya gimana, kegagalannya gimana gitu. Jadi kegagalan-kegagalan itulah kita selagi mau berusaha terus. Jadi kegagalan itu nggak mungkin gagal terus ya. Pasti ada kesuksesan yang akan menanti. Karena sesuatu itu pasti ada cobaan, pasti ada ujian. Makanya buat sahabat-sahabat petani, kalau kita gagal cara perawatan seperti ini, kita coba perawatan seperti apa lagi. Gagal kita dalam proses pemupukan seperti ini, kita lakukan pemupukan seperti apa lagi gitu kan. Jadi di situ kita tahu, paham. Jadi, oh seperti ini lebih berhasil ya, lebih untung ya. Oh ya seperti ini perawatannya lebih bagus ya, lebih untung dan besar manfaatnya bagi kita gitu. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, dalam berkebun kelapa sawit membutuhkan pola pikir yang cerdas, membutuhkan pola pikir yang jenius. Nah, jadi buat sahabat-sahabat, jadi kita di sini bukan kita membodohi para petani pemula, bukan membodohi, bukan memfitnah atau yang lainnya buat petani pemula. Tapi di sini kita melakukan sesuai dengan fakta dan real di lapangan apa yang kita lakukan. Jadi hasil yang apa kita postingkan, hasil yang kita videokan, apa yang kita tunjukkan, itu semuanya real ya. Buat
para petani-petani pemula. Jadi buat sahabat-sahabat petani, kalau memang itu bagus buat kita, baik itu buat kita, bolehlah kita ambil. Tidak boleh kita, bertindak sesuai keinginan kita, menghujat, memfitnah, bilanglah sombong, bilang lagi ini, itu tidak boleh. Maka kalau seperti itu kita ngomong, kapan kita mau suksesnya? Kapan kita mau majunya? Karena pikiran kita dangkal. Karena seseorang itu pasti ada pengalamannya yang harus diceritakan. Karena seseorang itu pasti ada praktek yang dilakukan dan yang dikembangkannya. Bisa dibuktikan yang nyata dan fakta di lapangan apa yang kita lakukan. Jadi buat sahabat-sahabat petani kelapa sawit, jangan lupa selalu semangat dalam berkebun kelapa sawit, dan bagi petani pemula semangat lagi. Jangan putus asa, jangan tampang menyerah dalam berkebun sawit. Oke? Salam dari Indonesia, salam petani pemula.